Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Se- Semoga hari ini adik-adik kabarnya baik-baik saja. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, PPT-nya sudah Ibu kirim ke e-learning, PPT materinya. Sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu akan absensi dulu ya untuk kalian. Jadi, bes, jadi pertemuan kemarin itu kita akan membahas tentang faktor-faktor keberhasilan Fatu Mekah. Ada yang masih ingat tidak? Apa saja faktor-faktor keberhasilan Fatu Mekah? Ya, mungkin ada masih lupa. Jadi Ibu akan jelaskan ya. Jadi faktor-faktor keberhasilan Fatu Mekah itu ada 5. Yang pertama, Rasulullah konsisten akan perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, Rasulullah dapat meredam kekecewaan para sahabat atas keputusan perjanjian Hudaybiyah. Yang ketiga, Rasulullah berhasil melemahkan kekuatan kaum Quraisy dengan membujuk Abu Sufyan untuk masuk Islam. Yang keempat, Rasulullah merahasiakan rencana Fatu Mekah dari orang Quraisy. Yang kelima, Rasulullah dan pasukan kaum muslimin mengepung Mekah. Ya, itu tadi Ibu itu yang tadi yang Ibu sudah mengulang materi yang kemarin agar adik-adik bisa ingat kembali. Ya, kita langsung ke materi ya. Jadi, adik-adik hari ini kita akan membahas tentang Haji Wada. Apa sih yang kita akan pelajari? Yang kita akan pelajari yaitu proses peristiwa Haji Wada. Bagaimana sih proses peristiwa Haji Wada itu? Nah, sebelum kita masuk ke prosesnya, kita harus mengetahui dulu bagaimana sih pengertian Haji Wada itu sendiri. Ya, Ibu akan jelaskan ya. Jadi, Haji Wada itu adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah pada tahun 10 Hijriah. Ia dinamai demikian karena ketika itu Rasulullah SAW berpamitan dengan umatnya dan menyatakan bahwa siapa tahu aku tidak dapat lagi bertemu kamu semua setelah tahun ini. Selanjutnya kita akan ke prosesnya ya. Jadi proses peristiwa Haji Wada itu bagaimana? Nah, sebelumnya kita akan diawali dulu dengan ini. Segala sesuatu akan ada akhirnya. Setiap kisah ada penutupnya. Manusia datang, kemudian mereka pergi. Awalnya mereka mengucapkan salam pertemuan, lalu kemudian mereka berlalu dengan perpisahan. Jadi, adik-adik, semua manusia di dunia ini pasti akan meninggal suatu saat nanti. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan diri, kita harus memperbanyak beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita dipanggil oleh Allah nanti, suatu saat nanti kita sudah siap. Nah, kejadian ini tidak hanya terjadi pada kita saja manusia, tapi ini juga terjadi pada Rasulullah. Nah, jadi beliau datang dengan risalah dari sisi Rabbnya. Setelah sempurna apa yang diberi hal demikian terjadi pada setiap orang tidak terkecuali Nabi Muhammad SAW.
Jadi Rasulullah itu datang dengan risalah dari sisi Rabbnya setelah sempurna apa yang diperintahkan kepada beliau. Saat itulah beliau kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hidup Nabi SAW, salah satu momen besar yang menjadi perpisahan beliau dengan umatnya adalah peristiwa Haji Wada, yaitu haji perpisahan. Saat itu, Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan sebagian buah dari dakwah beliau. Shallallahu alaihi wasallam. Beliau sebelum beliau berpulang ke Rafiqul A'la, apa sih Bu Rafiqul A'la ini? Ibu akan jelaskan ya. Jadi Rafiqul A'la ini adalah teman paling mulia. Jadi beliau diperlihatkan hampir semua wilayah di Jazirah Arab telah menerima cahaya Islam, orang-orang berbondong-bondong memeluk agama Allah. Jadi ketika Rasulullah itu berpulang ke Rafiqul A'la, dia itu diperlihatkannya apa saja. Nah, Rasulullah itu diperlihatkan hampir semua wilayah di Jazirah Arab telah menerima cahaya Islam. Orang berbondong-bondong memeluk agama Allah. Agama Islam telah kokoh, bendera-bendera tauhid telah berkibar di berbagai tempat, dan Mekah telah kembali kepada hakikatnya, di mana Allah ditauhidkan dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Kita lanjut ya ke tanda wafat Nabi sebagai peringatan musibah. Pada akhir tahun 10 Hijriah, tampaklah beberapa tanda yang mengindikasikan bahwa ajal Rasulullah SAW telah dekat. Jadi ada beberapa tanda yang mengindikasikan bahwa ajal Rasulullah itu telah dekat. Hal ini merupakan salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kaum muslimin. Dengan tanda-tanda tersebut, mereka bisa mempersiapkan jiwa mereka untuk menerima suatu musibah berat yang akan menimpa mereka. Karena tidak ada musibah yang lebih berat bagi para sahabat melebihi musibah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Jadi bagi para sahabat itu ketika ditinggal oleh Rasulullah itu ini merupakan musibah yang sangat berat. Di antara tanda-tanda tersebut adalah, jadi tanda-tanda ketika Rasulullah ajalnya sudah dekat itu yang pertama ditahukannya kota Mekah, yang kedua masuk Islamnya tokoh-tokoh Bani Sakif di Taif. Kedatangan delegasi dan utusan negara-negara non-Islam menuju Madinah untuk memeluk Islam, dan sebagainya. Nah, ini merupakan tanda-tanda yang menunjukkan sudah dekatnya ajal Rasulullah. Sebelumnya, pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW beriktikaf selama 20 hari. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, beliau hanya melakukan 10 hari saja. Itikaf itu apa? Nah, Ibu akan jelaskan. Jadi, itikaf ini adalah saat di mana seseorang menyibukkan diri beribadah kepada Allah dan mengurangi interaksi dengan orang di sekitarnya. Hal tersebut merupakan pembelajaran dan persiapan bagi para sahabat. Beliau mengurangi dan sedikit berinteraksi dengan mereka. Sebelum nanti beliau akan meninggalkan mereka selamanya. Jadi, ketika Rasulullah merasa ajalnya ini sudah dekat, beliau itu mengurangi dan sedikit berinteraksi dengan sahabatnya. Demikian juga di bulan Ramadan di tahun tersebut, Jibril yang biasanya menyimak bacaan Al-Quran Nabi SAW 1 kali hatam, namun pada tahun itu Jibril menyimak dengan 2 kali hatam. Jadi di bulan Ramadan itu yang tadinya Jibril menyimak bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW 1 kali hatam, Jibril itu, namun pada tahun itu Jibril menyimak dengan bacaan Al-Quran Rasulullah itu dengan 2 kali hatam. Pada bulan Zulqa'dah tahun 10 Hijriah, mulailah Nabi SAW mempersiapkan diri untuk menunaikan haji yang pertama, sekaligus yang terakhir dalam kehidupan beliau, yang kemudian dicatat sejarah dengan istilah Haji Wada atau haji perpisahan. Rasulullah SAW menyeru kaum muslimin dari berbagai kabilah untuk menunaikan ibadah haji bersamanya.
Diriwayatkan jamaah haji pada tahun itu berjumlah lebih dari 100.000 orang, bahkan lebih. Haji wada. Nah, Rasulullah SAW berangkat dari Madinah menuju Mekah saat bulan Dzulqa'dah tersisa 4 hari lagi. Beliau berangkat setelah menunaikan sholat zuhur dan sampai di Dzulhulaifah sebelum asar. Di tempat itu, beliau menunaikan sholat asar dengan qashar, kemudian mengenakan pakaian ihram. Setelah menempuh 8 hari perjalanan, sampailah Rasulullah di tanah kelahirannya, yaitu tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Beliau bertawaf di Ka'bah. Setelah itu, beliau sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i ini adik-adik berlari-lari kecil. Pada tanggal 8 Zulhijjah 10 Hijriah, Nabi SAW berangkat menuju Mina. Beliau sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya di sana. Kemudian bermalam di Mina dan menunaikan sholat subuh juga di tempat itu. Setelah matahari terbit, beliau berangkat menuju Arafah. Setelah matahari mulai bergeser condong ke barat, beliau SAW mulai memberikan khutbah, dan tempat di mana beliau berkhutbah dibangun sebuah masjid pada pertengahan abad kedua Hijriah oleh penguasa Abbasiyah dan diberi nama Masjid Namirah. Nah, di sini juga Ibu memberikan kalian tugas, kalian harus mencari Masjid Namirah itu masjid seperti apa, bentuknya seperti apa, dan letaknya di mana. Di akhir khutbahnya, Rasulullah SAW bersabda, kalian akan ditanya tentangku, apakah yang akan kalian katakan? Jawab para sahabat, kami bersaksi bahwa sesungguhnya kau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah menasehati. Maka ia berkata dengan mengangkat jari telunjuk ke arah langit, lalu ia balikan ke manusia. Ya Allah, saksikanlah, ya Allah saksikanlah sebanyak 3 kali. Setelah beliau berkhutbah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Pada saat turun ayat tersebut, Umar bin Khattab pun menangis, lalu ditanyakan kepadanya, apa yang menyebabkanmu menangis? Umar menjawab, sesungguhnya tidak ada setelah kesempurnaan kecuali kekurangan. Dari ayat tersebut, Umar merasakan bahwa ajaran Nabi SAW telah dekat. Apabila syariat telah sempurna, wahyu pun akan terputus. Jika wahyu telah terputus, maka tiba saatnya Rasulullah SAW kembali ke haribaan Rabb-nya. Jalla wa'ala. Dan itulah kekurangan yang dimaksud Umar, yakni kehilangan Nabi SAW. Dalam kesempatan lainnya, di Mina, Rasulullah SAW kembali berkhutbah. Isi khutbahnya, sesungguhnya setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi, 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhar, yang terletak antara Jumadal akhir dan Sya'ban. Setelah khutbah ini, Rasulullah SAW mencukur rambutnya, kemudian menunggangi kendaraannya berangkat menuju Mekah untuk melakukan tawaf ibadah dan sholat zuhur di Mekah. Di sana, beliau juga meminum air zam-zam. Setelah itu, kembali lagi ke Mina dan bermalam di sana. Tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah, saat matahari mulai tergelincir ke barat, beliau menuju Jamarat untuk melempar jumroh. Dan di sana beliau kembali berkhutbah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Nadroh, beliau SAW bersabda, ingatlah bahwa Rabb kalian itu satu dan Bapa kalian juga satu. Dan ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Islam non-Arab. Tidak pula orang-orang
azam atas orang Arab. Tidak pula orang berkulit merah atas orang berkulit hitam. Dan tidak pula orang berkulit hitam di atas orang berkulit merah, kecuali atas dasar ketakwaan. Ada tahu tidak apa itu jamarat? Ya, karena ada tidak tahu apa itu jamarat, jadi Ibu akan jelaskan ya. Jadi jamarat itu adalah tempat para jamaah haji untuk melempar jumroh. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di Mina di hari tasyrik yang ketiga. Setelah itu menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Kemudian beliau langsung berangkat menuju Madinah dan berakhirlah proses haji yang beliau lakukan. Kurang lebih 3 bulan kemudian, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan dunia fana ini menuju Robnya. Ya, itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan merangkum ya. Jadi, pada bulan Zulqa'dah, tersisa 4 hari lagi. Rasulullah berangkat dari Madinah menuju Mekah. Rasulullah berangkat setelah menunaikan sholat duhur dan sampai di Zulhijjah sebelum asar. Di Zulhulaifah, beliau sholat asar dan dengan kosor kemudian memakai baju ihram. Setelah menempuh 8 hari perjalanan, beliau sampai di tanah suci Mekah dan melakukan tawaf serta sa'i. Pada tanggal 8 Zulhijjah, beliau berangkat menuju Mina, kemudian bermalam di Mina. Setelah matahari terbit, beliau berangkat menuju Arafah. Setelah khutbah, Rasulullah mencukur rambutnya, lalu menunggangi kendaraannya berangkat menuju Mekah untuk melakukan tawaf ibadah dan sholat zuhur di Mekah. Setelah itu, kembali lagi ke Mina dan bermalam di sana. Tepatnya pada tanggal 11 Zulhijjah, Rasulullah menuju Jamarat untuk melempar jumroh, dan di sana beliau kembali berkhutbah. Rasulullah menetap di Mina di hari tasyrik ketiga. Setelah itu, menuju Mekah untuk melakukan tawaf wada. Kurang lebih 3 bulan kemudian, beliau wafat. Ya, dari itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan ada soal. Yang pertama, merangkum peristiwa Haji Wada. Yang kedua, apa hikmah yang dapat diambil dari peristiwa Haji Wada. Yang ketiga, soalnya itu ada di video. Yang jangan lupa kalian mencantumkan saran dan komentar. Nah, semua tugas Ibu ini kalian kerjakan di Microsoft Word. Deadline-nya 1 minggu. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungin Ibu Nurul lewat WA. Kalian tetap semangat ya untuk belajar terus dan menuntut ilmu. Ya, sekian dari Ibu. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.